Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 5 seminar akuntansi keuangan saya yang bertemakan Accounting Conservation. Pembahasan teori, konservatisme akuntansi dalam bentuk kerugian tepat waktu, tetapi pengakuan keuntungan tertunda didorong oleh beberapa faktor seperti perjanjian kontrak, tuntutan hukum, dan persyaratan pajak. Dengan faktor pertama yang paling banyak menarik perhatian penelitian konservatisme akuntansi adalah salah satu metode untuk mengurangi masalah keagenan melalui hutang, kompensasi, atau jenis kontrak lainnya. Kreditor yang mencari stabilitas dalam operasi dan pendapatan perusahaan memandang praktik akuntansi konservatif sebagai membantu mereka mengelola hak utang mereka. Konsensus di antara para sarjana adalah bahwa praktik akuntansi konservatif mengurangi masalah keagenan yang terkait dengan konflik kepentingan kreditor dan pemegang saham dan manajer. Garcia, Manuel, Osman, dan Fernando tahun 2009 menegaskan bahwa sebagai mekanisme tata kelola, konservatisme akuntansi mengurangi masalah keagenan yang disebabkan oleh pengakuan temporal asimetris dari keuntungan dan kerugian. Meskipun beberapa menyatakan bahwa prosedur akuntansi konservatif mewakili pengganti tata kelola perusahaan, yang lain berpikir bahwa manajer perusahaan yang diatur dengan baik secara alami lebih memilih prinsip akuntansi konservatif dan berpendapat bahwa perusahaan yang mengadopsi konservatisme akuntansi cenderung kurang berinvestasi karena pengakuan kerugian tepat waktu membatasi jumlah kas diskresioner yang tersedia bagi manajer, dan efisiensi tambahan menciptakan nilai tunai yang lebih besar. Dalam studi mereka tentang perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat tahun 1976 dan 2006. Kasus yang dibahas, makalah ini menganalisis peran pemegang saham pengendali baik sebagai pemegang saham minoritas atau pemantau dalam hubungan antara praktik akuntansi konservatif dan nilai kepemilikan kas. Masalah ini sangat berarti di negara-negara seperti Taiwan yang memiliki banyak perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi. Objek penelitian, sampel kami terdiri dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan antara tahun 2006 dan 2014 seperti yang diidentifikasi dalam Taiwan Economic. Teknik analisis data. Untuk menguji hipotesis H1, penelitian ini awalnya hanya berdasarkan pada model regresi dasar tanpa variabel kontrol maupun pemegang saham pengendali. Selanjutnya, penelitian ini menambahkan variabel kontrol dan pemegang saham pengendali ke model dasar untuk menguji hubungan antara konservatisme akuntansi dan nilai tunai untuk H1 dan peran pemegang saham pengendali dalam hubungan tersebut untuk H2A dan H2B. Yang kedua, menggunakan analisis bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi meningkatkan nilai kepemilikan kas. Selain itu, penelitian ini mendukung hipotesis H2A dan H2B tergantung pada proporsi direktur yang berafiliasi dengan kontrol, masalah agensi, dan krisis keuangan. Secara umum, pengaruh insentif dari pemegang saham pengendali H2B didukung pada proporsi yang relatif rendah dari direktur yang berafiliasi dengan pengendalian, sedangkan pengaruh arrangement dari pemegang saham pengendali H2A dikonfirmasi pada proporsi yang relatif tinggi dari direktur yang berafiliasi dengan pengendalian. Selain itu, efek arrangement diperparah ketika perusahaan mengalami masalah keagenan yang serius selama periode krisis keuangan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.